luka dan disesuaikan dengan kondisi luka saat itu. Tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan kenyamanan dan keamanan, meminimalkan penggantian balutan dengan tetap mempertahankan konsep lembab atau moist, mengurangi resiko komplikasi. Alat yang digunakan untuk melakukan perawatan luka diantaranya ada yang pertama handscoon steril dan juga handscoon bersih. Lalu yang kedua ada pinset anatomis dan chirurgis. Lalu yang ketiga ada bengkok. Lalu selanjutnya ada 2 buah kom. Lalu ada bak instrumen untuk menaruh alat steril. Dan ada gunting jaringan untuk menggunting jaringan nekrosis. Lalu alat yang selanjutnya ada plester dan juga NaCl. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Sister Melly. Saya musbika pada pagi hari ini. Apakah benar ini dengan Ibu Eka? Baik Ibu, mohon maaf dikarenakan luka Ibu lepas, maka saya akan melakukan tindakan perawatan luka terhadap Ibu. Tujuannya yaitu untuk membersihkan luka Ibu agar Ibu merasa nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu saya akan melakukan tindakannya sekitar 10 hingga 15 menit. Kalau begitu saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita mencuci tangan. 6 langkah di bawah air mengalir dan menggunakan sabun. Setelah itu kita memakai handscoon bersih terlebih dahulu untuk membuka balutan kotor. Lalu dekatkan bengkok kepada luka pasien. Setelah itu kita bisa mulai membuka balutan kotor secara perlahan. Nah, untuk membuka balutan ini kita bisa menggunakan pinset atau kita bisa menggunakan tangan kita secara langsung. Lalu kita buang bekas balutannya kepada bengkok. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mulai membuka alat steril. Untuk bak instrumen ini isinya yaitu alat steril, diantaranya ada 2 buah kom, kasa steril, handscoon steril, pinset anatomis dan chirurgis, juga gunting jaringan. Lalu kita tuangkan cairan NaCl kepada kom dan juga cairan topikal. Lalu kita bisa memakai handscoon steril. Setelah itu kita ambil kasa steril untuk membersihkan luka. Kita celupkan terlebih dahulu kepada larutan NaCl. Lalu kita mulai membersihkan luka pasien. Kita hanya boleh membersihkan sekali dengan menggunakan kasa. Setelah itu buang. Setelah itu kita bisa mulai menutup luka terlebih dahulu dengan menggunakan kasa lembab atau moist.
lalu kita tutup menggunakan kalsa kering. Nah, teman-teman, ketika kita sedang melakukan perawatan luka ini, kita juga bisa sambil melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien agar pasien tidak terlalu merasakan sakit. Lalu kita plester. Setelah selesai melakukan tindakan, kita bisa membereskan alat-alatnya. Lalu kita kembali mencuci tangan kita menggunakan antiseptik. Selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi terhadap pasien. Alhamdulillah Ibu, perawatan lukanya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu setelah lukanya dibersihkan? Nyaman ya Bu ya? Nah, kalau begitu saya pamit terlebih dahulu. Apabila Ibu butuh sesuatu atau Ibu membutuhkan pertolongan saya, Ibu bisa menyuruh keluarga Ibu untuk memanggil saya di ruangan, atau Ibu bisa memencet bel yang ada di belakang Ibu. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maliana Mega Fitri, mahasiswa keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prosedur tindakan pengambilan darah. Sebelumnya, tujuan dari pengambilan darah ini yaitu untuk dijadikan sampel dalam pemeriksaan laboratorium bagi pasien rawat inap yang memiliki masalah dalam darahnya, seperti contohnya yaitu kekurangan hemoglobin. Nah, apabila pasien kekurangan hemoglobin atau hemoglobinnya di bawah batas normal, maka akan dilakukan transfusi darah sebagai tindak lanjutannya. Nah, untuk alat-alat yang dibutuhkan dalam pengambilan darah ini, yang pertama yaitu ada bak instrumen yang berisikan handscoon, lalu ada spade, selanjutnya ada tourniquet, lalu ada bengkok, lalu ada kapas alkohol, dan yang terakhir pengalas. Nah teman-teman, setelah kita mempersiapkan alat, lalu langkah selanjutnya yaitu kita melakukan info konsen kepada pasien. Contohnya, Assalamualaikum Ibu, kenalkan nama saya Meliana, saya perawat yang bertugas di ruang ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Ibu Nina usia 30 tahun? Baik, kalau begitu, saat ini saya akan melakukan tindakan pengambilan darah kepada Ibu. Nah, tujuannya yaitu nantinya sampel darah ini akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengecekan apakah hemoglobin Ibu di bawah batas normal atau sudah normal. Jika masih di bawah batas normal, maka selanjutnya tindakan yang akan dilakukan kepada Ibu yaitu kita akan melakukan transfusi darah. Contohnya yaitu Ibu, alatnya sudah saya siapkan, saya akan langsung melakukan tindakan kepada Ibu. Nanti apabila ketika saya melakukan tindakan kepada Ibu merasa sakit, maka cara mengatasinya yaitu Ibu tarik nafas dalam-dalam. Nah, selanjutnya yaitu langkah yang pertama, kita memasakkan perlak terlebih dahulu di bawah lengan pasien. Nah, sambil kita melakukan tindakan, kita juga bisa melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Lalu selanjutnya kita memakai handscoon terlebih dahulu. Nah, setelah kita memakai handscoon, lalu langkah selanjutnya yaitu kita pasangkan tourniquet. Nah, tourniquet ini fungsinya yaitu untuk membantu memperjelas kita dalam melihat pembuluh darah vena. Nah, setelah kita memilih area penusukan, maka selanjutnya kita membuka spade terlebih dahulu dari bungkusnya. Lalu kita buang terlebih dahulu udara yang berada di dalam spade ya teman-teman.
Selanjutnya kita lakukan disinfeksi di daerah yang akan kita lakukan penusukan. Nah, kita bisa mulai melakukan pengambilan darah dengan sudut 45 derajat. Selanjutnya kita mulai untuk melakukan penusukan. Jangan lupa kita melakukan komunikasi terapeutik terlebih dahulu. Contohnya yaitu, Ibu, saya akan memulai penusukan. Apabila terasa nyeri, tarik nafas ya Bu. Tarik nafas Bu. Nah, apabila darah sudah terlihat masuk ke dalam spet, kita bisa menarik ujung spet. Namun jangan lupa untuk membuka tourniquet terlebih dahulu. Kita ambil darah sesuai dengan sampel yang kita perlukan. Lalu setelah selesai, jangan lupa kita dep menggunakan kapas alkohol atau alkohol swab, lalu tarik jarum secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Meliana Mega Fikri, tingkat 3 D3 Keperawatan Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, pada video kali ini teman-teman, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang hatting. Namun sebelum kita ke tindakan, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa sih hatting itu. Nah, untuk hatting ini merupakan penjahitan luka terbuka. Nah, tujuannya yaitu untuk menutup kembali luka agar terhindar dari infeksi lanjutan. Nah, biasanya hatting ini dilakukan pada orang-orang yang memang memiliki luka robek atau kepada orang yang selesai dioperasi. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi teman-teman, kita langsung saja ke tindakan. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu kita melakukan informasi terlebih dahulu kepada pasien. Contohnya, Assalamualaikum Ibu, apakah benar ini dengan Ibu A? Perkenalkan, saya Meli, perawat yang bertugas pada hari ini. Ibu, saya akan melakukan tindakan hatting kepada Ibu, yaitu tindakan menjahit kembali pada luka robek Ibu. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk merekatkan kembali luka robek Ibu, menghentikan pendarahan, dan juga untuk menghindari dari resiko infeksi. Waktunya yaitu sekitar 10 hingga 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita mempersiapkan alat, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan teknik 6 langkah. Nah, di sini untuk alat-alatnya yang pertama ada bengkok, lalu ada bak instrumen steril yang berisi kasa yang sudah dipakaikan NaCl, lalu ada gunting perban, lalu ada pinset untuk menganikan nail powder, lalu ada benang jahit dan juga jarum jahit, lalu selanjutnya ada aduk bolong, handscoon steril, plester, dan yang terakhir ada squid yang berisi lidocaine. Lalu ada pentem yang sudah dibuat luka. Dan selanjutnya yang terakhir ada NaCl.
Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita pakaikan terlebih dahulu loop bolong. Lalu setelah itu kita ikatkan bengkok. Nah, setelah loop bolong dipasangkan dan bengkok didekatkan, lalu kita bisa memberikan suntikan lidokain pada area dekat luka. Nah, setelah pasien merasa kebas dan juga tidak terasa sentuhan, kita bisa mulai memasang handscoon steril pada tangan kita. Di sini saya telah cuci tangan terlebih dahulu. Nah, setelah kita memakai handscoon, lalu langkah yang selanjutnya yaitu kita bisa melihat terlebih dahulu apakah terdapat bekas. Kita bisa melihat terlebih dahulu apakah ada darah atau ada kotoran. Jika ada, kita bisa membersihkannya dengan menggunakan NaCl. Setelah kita membersihkan dengan NaCl, lalu selanjutnya kita bisa mulai menghakting atau menjahit luka.
Lakukan penjahitan luka secara berulang hingga luka tertutup semua. Lalu yang selanjutnya, apabila sudah tertutup sempurna, kita bisa merapikan ujung-ujung jahitan yang terlalu panjang. Nah, setelah semua beres dan rapi, lalu kita bisa membersihkan sisa-sisa darah yang ada di pinggir luka dengan menggunakan kasa steril yang telah dilumuri oleh NaCl. Kita bersihkan area sekitar luka dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita bisa mulai menutup luka dengan menggunakan kasa lembab terlebih dahulu. Lalu dengan kasa kering. Setelah itu kita bisa mulai memplester luka. Setelah luka tertutup sempurna, kita bisa membereskan alat. Lalu selanjutnya kita bisa mulai membuka handspoon. Nah, setelah kita melepas handphone, kita bisa cuci tangan kembali. Lalu setelah kita cuci tangan, kita melakukan evaluasi kepada pasien. Nah, setelah kita selesai melakukan tindakan kepada pasien, kita bisa mengevaluasi perasaan pasien. Contohnya, Ibu, bagaimana keadaan Ibu sekarang setelah dilakukan tindakan penjahitan luka? Baik, kalau begitu Bu, saya pamit terlebih dahulu. Apabila Ibu meluka sesuatu, Ibu bisa memanggil saya ke ruangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian saya tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.